Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, apapun yang kita alami, apapun yang sedang kita hadapi sampai hari ini, percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Dan Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, dan Tuhan juga tidak pernah berjanji jalan itu selalu rata dan mulus. Namun Tuhan berjanji Dia akan selalu menyertai sampai akhir zaman. Amin Bapak Ibu Saudaraku, puji nama Tuhan. Tema sepanjang bulan ini akan saya ambil dari tema kemerdekaan Indonesia yang ke-77 tahun. Satu usia yang tidak muda lagi, satu masa yang cukup panjang. Dari pengalaman, dari segala hal yang sudah terjadi dari generasi ke generasi, yaitu perubahan-perubahan itu menjadi satu catatan penting bagi negeri ini. Bagaimana bisa menjadi bangsa yang besar dan menjadi bangsa yang kuat tentunya. Dan dari bekal pengalaman itu, kita juga berdoa sebagai warga negara Indonesia. Kita juga mau tidak mau Tuhan panggil ikut berperan serta dalam memajukan bangsa ini. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Kita rindu bangsa ini memiliki pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, terlebih memiliki moral dan akhlak yang benar-benar tunduk otoritas kepada Tuhan. Dan bangsa ini akan menjadi bangsa yang luar biasa ketika bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Peran kita adalah berdoa, dan peran kita adalah menjadi garam dan terang, menjadi berkat dimanapun kita berada selama kita tinggal di tanah air kita, yaitu Indonesia. Amin Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Saya akan buka di dalam ayat pembuka, yaitu 2 Petrus 3 ayat 12 mengatakan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Tuhan mau datang kapanpun bisa Bapak Ibu Saudara, karena ini sudah disampaikan ribuan tahun yang lalu. Ya, aku akan datang kembali. Memang Tuhan mau datang kapanpun bisa. Tetapi kenapa ayat ini ditulis kamu yang menantikan dan mempercepat? Berarti peran umat Tuhan, peran anak-anak Tuhan itu sangat menentukan kedatangan Tuhan. Ya, memang kita tidak tahu waktunya kapan, tapi ayat ini membuktikan bahwa peran umat Tuhan, anak-anak Tuhan sangatlah diperlukan di zaman ini. Karena kita percaya bahwa orang-orang yang berharap menanti-nantikan Tuhan, mereka akan semakin kuat karena dia memiliki keyakinan yang teguh. Amin Bapak Saudaraku, kembali lagi kita akan membahas bagaimana kita bisa mengalami pemulihan lebih cepat sesuai dengan tema dan bangkit lebih kuat. Ini tema yang cukup bagus Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan belajar memahami satu kisah yang mana tokoh-tokohnya kita tentunya sudah tahu, dan mungkin kita juga sudah pernah mendengar kisahnya, yaitu ketika Yesus diurapi oleh seorang wanita yang dikatakan wanita pendosa. Dan kita akan membaca di dalam Matius 26 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan bacakan ayat ini. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik bagiku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku." Ayat 13, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Ada kalimat disebut juga untuk mengingat dia, yaitu mengingat wanita ini Bapak Saudaraku. Kita tidak akan membahas terlalu dalam tentang wanita ini, tetapi kata mengingat wanita ini sangat berarti, yaitu menjadi dampak ketika dia melakukan sesuatu, dan hal itu diingat sampai hari ini.
Kita rindu hidup kita ini, apa yang kita jalani, apa yang kita hidupi saat ini, itu bisa berdampak sampai selama-lamanya. Dan Tuhan ingin supaya hidup kita berdampak. Jadi tidak heran ketika Tuhan memerintahkan supaya kita ini menjadi terang dan menjadi garam. Dan ini satu keputusan yang memang harus kita terima ketika kita diminta Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi terang dan menjadi garam. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Karena pemulihan terjadi itu dari dalam, tidak dari luar tapi dari dalam. Dan kita tahu Tuhan selalu mengubah kehidupan manusia itu dari dalam. Dan Dia bekerja keluar sehingga berdampak keluar. Ini karya Tuhan melalui Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana kita bisa mengalami pemulihan yang lebih cepat? Yaitu ketika kita bisa mengandalkan Tuhan dan lebih dalam lagi kita mengandalkan Tuhan. Saya percaya akan terjadi satu perubahan dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dari sisi murid-murid Yesus kita melihat ayat yang ke-8. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Bahkan kalau kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-14, murid-murid itu marah. Dan kita melihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-4 itu lebih spesifik lagi. Siapa yang lebih vokal dalam hal ini? Yaitu ayat 4 Yohanes 12, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan Dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Ya, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan melihat dari sisi murid-murid Yesus teristimewa ini khususnya yaitu Yudas. Dia sebagai murid yang dipercaya untuk memegang keuangan. Namun hidupnya, karakternya tidak berubah-ubah. Ya, harusnya dia orang yang dipercaya, dia harus memiliki satu keteguhan hati menjaga apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Namun dia menggunakan kesempatan sebagai orang yang dipercaya, dia tidak melakukannya dengan benar. Ya, sepertinya benar apa yang dikatakan. Mengapa minyak narwastu itu tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Nampaknya benar Bapak Ibu Saudara. Dan secara logika, wah itu memang pikiran yang bagus. Tapi Tuhan kembali lagi, Dia melihat hati. Ya, Tuhan melihat hati Yudas yang tidak benar. Karena dikatakan dia adalah seorang pencuri. Jadi dalam hal ini Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati wanita yang sedang mengurapi Yesus, yaitu Maria. Dia orang yang berdosa. Dia ingin membalas kebaikan, kemurahan Tuhan atas pengampunan dosa dalam hidupnya. Dan dia sehingga berani memberikan harta yang termahal, minyak narwastu. Bahkan dia rela rambutnya untuk menyeka kaki Yesus. Bahkan tidak hanya dengan minyak wangi, bahkan dengan air matanya. Ini Tuhan melihat hati wanita, yaitu Maria, yang sebagai pendosa dia merasa dia berhutang banyak. Begitulah Bapak Ibu Saudara. Dia harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan Maria melakukannya dengan tulus hati. Dia ingin membalas kebaikan Tuhan atas hidupnya. Tetapi berbeda dengan Yudas. Dia seolah-olah menyampaikan hal yang baik, tetapi hatinya jahat, hatinya busuk. Dia mencuri, dikatakan seorang pencuri, mengambil, memanfaatkan harta yang seolah-olah itu baik untuk bisa dipakai, dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Bapak Saudaraku, kita bisa melihat dari sisi-sisi ini. Ya, karena hari-hari ini Tuhan membutuhkan orang-orang yang benar di dalam dan di luar. Bersih di dalam, juga bersih di luar.
Tuhan membutuhkan pemimpin-pemimpin yang seperti ini. Bahkan bukannya pemimpin, bahkan umat Tuhan yang dijadikan pemimpin-pemimpin dimanapun mereka berada harus betul-betul memiliki karakter yang baik. Yang sekarang ini sedang digaung-gaungkan memiliki akhlak yang baik. Sehingga poin yang pertama yaitu memiliki hati yang benar, yang tulus dan bersih. Ini kunci awal untuk manusia bisa dipulihkan dengan cepat. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi kunci awal untuk manusia bisa dipulihkan dengan cepat yaitu memiliki hati yang benar, karakter yang benar, hati yang tulus dan yang bersih. Siap untuk diubah, siap untuk dibangun, bahkan siap untuk dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah ketidakbenaran. Kita rindu bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang memiliki karakter, memiliki akhlak yang benar-benar takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Puji syukur jika selama ini kita dipimpin oleh orang-orang yang memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya, dan kita harus berdoa akan hal itu. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Jadi dalam hal ini sekali lagi kita bisa melihat dari sisi murid-murid Yesus yang teristimewa, Yudas. Ya, kenapa saya katakan Yudas? Karena dia walaupun murid Yesus, walaupun kelihatan apa yang disampaikan itu baik, tapi hatinya jahat. Tuhan tidak ingin seperti ini. Tapi kita bisa melihat wanita ini, dia walaupun pendosa, dia wanita yang mungkin dijauhi oleh banyak orang, tetapi hatinya dia memiliki kemurnian dan ketulusan. Dan Tuhan melihat hati. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Dan saya juga sempat berpikir, ya kenapa Yesus diam saja ketika wanita pendosa ini mengurapi Yesus. Ya untuk zaman sekarang mungkin pemimpin tidak akan berani seperti itu. Karena dikira nanti wah ini ada hal yang tidak baik. Apalagi zaman sekarang segala sesuatu terbuka. Tetapi justru ini Yesus lakukan. Bukan dia melakukan pembiaran-pembiaran saja apa yang terjadi atas dirinya. Tapi mereka diajar, murid-murid Yesus bahkan kita semua diajar untuk melihat kebenaran. Bahwa Tuhan itu melihat hati. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan melihat hati. Sehingga apa yang kita pikirkan nampaknya benar, belum tentu menurut Tuhan. Bahkan seringkali persepsi-persepsi kita kadang menurut kita bisa benar, tapi beda dengan maksud Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa belajar dalam hal ini. Bagaimana pemulihan bisa terjadi secara cepat jika kita memiliki hati yang benar, hati yang tulus, hati yang murni. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita akan lihat kebenaran selanjutnya. Di dalam 1 Raja-Raja pasal 9 ayat yang keempat sampai dengan yang kelima. Mengenai engkau, ini berbicara tentang Salomo. Jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud, ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, maka aku akan meneguhkan tahta kerajaanmu atas Israel untuk selama-lamanya, seperti yang telah kujanjikan kepada Daud, ayahmu, dengan berkata, keturunanmu takkan terputus dari tahta kerajaan Israel. Tetapi jika kamu ini dan anak-anakmu berbalik daripadaku dan tidak berpegang pada segala perintah dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan melenyapkan orang Israel dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Dan rumah yang telah kukuduskan bagi namaku itu akan kubuang dari hadapanku. Maka Israel akan menjadi kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ya, kenapa Salomo tidak bisa mempertahankan kerajaannya yang dibangun ya di awal baik, tapi endingnya terjadi perpecahan. Dari kisah ini Bapak Ibu Saudaraku kita bisa melihat kenapa Raja Salomo tidak bisa mempertahankan kerajaannya. Karena ketika di akhir pemerintahannya, dia mulai menyimpang. Hatinya mulai menyimpang. Sehingga terjadi perpecahan dalam kerajaannya. Apa yang sudah pernah dijanjikan oleh Tuhan kepada Daud tidak bisa terlaksana sampai akhir.
Kita tahu bahwa Salomo dia lebih mencintai berhala-berhala dan wanita-wanita pujaannya. Sehingga dia gagal, dia terlena oleh segala keinginannya. Dia mencondongkan hatinya kepada berhala-berhala dari wanita-wanita yang dia cintai. Dan dia lebih mengasihi mereka daripada mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah gambaran bagi kita sebagai umat Tuhan. Ketika kita mau mengalami pemulihan, mari kita betul-betul harus kuat dalam hal ini. Yaitu kuat dalam kesetiaan dan ketaatan kita terhadap perintah Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita, itu akan betul-betul terlaksana. Karena kita juga memegang janji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Ya, jadi hari ini poinnya hanya satu, Bapak Ibu Saudara, yaitu memiliki hati yang benar, hati yang tulus dan yang bersih. Bagaimana kita bisa dipulihkan dengan cepat, bagaimana kita bisa mengalami kebangkitan dengan kuat. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan untuk kita selalu berpegang pada janji Tuhan, dan kita tidak mudah digoyahkan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita dalam segala hal. Kadang seringkali kita mengalami ujian iman, tantangan, cobaan yang membuat kita ini bisa goyang kanan, goyang kiri. Tapi hari ini kita mendengar firman Tuhan, teguhkanlah hatimu, jagalah hati kita. Sehingga Lukas 21 ayat 34 juga mengatakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mengambil bagian dalam hidup kita ini. Sebagai warga negara Indonesia, kita juga patut berdoa bagi bangsa ini, bagi pemimpin-pemimpin kita, entah pemimpin pemerintahan maupun pemimpin-pemimpin agama, supaya mereka mendapatkan hikmat dari Tuhan, sehingga bangsa ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan percayalah, ketika kita melakukan apa yang jadi bagian kita, Tuhan akan turut campur dalam hidup kita. Amin Bapak Saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh mengambil bagian yang terbaik dalam kehidupan berbangsa, bernegara di Indonesia ini. Kami rindu Tuhan pakai untuk menjadi terang dan garam. Kami rindu menjadi dampak. Apa yang kami lakukan, apa yang kami perbuat boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Berkati kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan kami. Berkati kota dimanapun kami berada. Berkati bangsa dan negara kami, terlebih para pemimpin-pemimpin kami, Presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara dari pusat sampai daerah. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas hidup kami. Roh takut akan Tuhan ada dalam hidup setiap mereka. Dan curahkanlah hujan pertobatan, hujan keselamatan, dan pengampunan dari Tuhan. Kami rindu bangsa ini diselamatkan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah-limpah mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.